Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Anak-anak, selamat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa belajar kembali melanjutkan pelajaran tentang letak geografis negara Indonesia. Sebelumnya, Bapak selalu mengingatkan kalian harus selalu rajin-rajin untuk beribadah kepada Allah, terutama sholatnya dijaga. Juga harus rajin membantu orang tua. Jangan sampai di rumah kita tidak membantu orang tua dan tidak bisa menyenangkan hari ini. Senangkanlah hati orang tuamu, maka Allah juga akan senang dan hidup kamu akan menjadi bahagia. Anak-anak yang Bapak cintai, kita sekarang membahas tentang dampak positif dan dampak negatif letak geografis Indonesia. Dalam pelajaran kemarin kita sudah mengetahui bahwa negara kita Indonesia ini mulai dari Sumatera, Jawa, terus ke timur sampai Papua. Di tengah di sini ada Kalimantan, ada Sulawesi. Gabungan dari pulau-pulau yang ada di sini membentuk negara kita ini berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India, dan juga di antara dua benua Asia dan benua Australia. Letak yang seperti ini disebut dengan letak yang berada di garis silang perdagangan dunia. Nah, kemarin juga disebutkan bahwa perdagangan dunia itu yang paling banyak 90%-nya adalah melewati jalur laut, dan Indonesia sebagai negara kepulauan ini mempunyai jalur laut yang sangat strategis. Negara-negara yang berada di sebelah barat Indonesia itu kalau ingin menuju ke sebelah timur dan juga menuju ke utara Indonesia, ini menuju ke negara-negara yang ada di sebelah utaranya Indonesia dan timur Indonesia. Di sini di atasnya Kamboja, ini ada Korea Selatan, ada Jepang, ada Hong Kong, kemudian ada Cina. Mereka yang berada di sebelah barat Indonesia itu harus melewati jalur laut Indonesia. Demikian sebaliknya, negara-negara yang berada di sebelah timur dan sebelah utara Indonesia itu juga harus melewati perairan Indonesia. Dan perairan yang paling ramai itu adalah Selat Malaka. Nah, itu pelajaran yang kemarin. Sekarang apa dampak positif dan dampak negatifnya? Mari kita bahas satu persatu. Dampak positifnya di bidang ekonomi. Nah, ini negara Indonesia mendapatkan pajak penghasilan dari kapal-kapal laut yang melewati jalur perairan Indonesia. Kapal-kapal laut yang melewati Selat Malaka dari daerah barat maupun dari daerah timur itu pasti akan memberikan pajak penghasilannya karena mereka melewati daerah Indonesia. Ada sekitar berapa kemarin? Iya, perharinya ada sekitar 200 kapal besar. Kalau satu bulan berarti 200 kali berapa? Kali 30. Ya, 200 kali 30 berarti ada 6.000 kapal besar per bulannya yang melewati Selat Malaka. Ini apabila mereka semua membayar pajak, maka penghasilan negara dari sektor ini sangat besar. Yang kedua, masyarakat di sepanjang pesisir pantai yang dilewati jalur perdagangan mendapatkan tambahan penghasilan. Dengan jalan apa? Dengan jalan menyediakan barang dagangan. Orang-orang yang lewat, kalau kita punya barang dagangan, baik berupa hasil bumi atau kerajinan khas,
itu pasti akan tertarik. Nah, kalau tertarik mereka membeli. Kemudian masyarakat juga bisa menyediakan jasa kuliner, makanan-makanan khas. Kemudian kalau ada yang ingin menginap, nah, ini semua akan menyebabkan penghasilan masyarakat di sekitar jalur perdagangan itu menjadi bertambah. Terus kemudian keuntungan yang ketiga di bidang ekonomi adalah pembangunan dermaga, pelabuhan, dan sarana pendukung seperti jalan dan bangunan selalu mendapat perhatian sebagai bentuk pelayanan kepada orang-orang yang singgah, sehingga masyarakat di sekitar pun ikut merasakan manfaatnya. Jalan-jalan menjadi bagus, bangunan-bangunan menjadi rapi. Ini masyarakat juga akan merasakan manfaatnya. Dan dampak positif yang keempat adalah ramainya daerah pelabuhan ini menyerap banyak tenaga kerja. Itu adalah keuntungan dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang keuntungan atau dampak positif dari sosial budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia akan semakin berkembang. Kenapa? Hal ini karena orang asing yang masuk ke Indonesia akan membawa budayanya. Bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka mempunyai kendaraan, bagaimana mereka berbahasa, bagaimana mereka tingkah laku. Hal-hal yang baik dari mereka itu bisa ditiru oleh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia mempunyai banyak budaya. Jadi budaya-budaya orang asing yang baik ditiru untuk memperkaya budaya Indonesia. Nah, selanjutnya di bidang politik, keuntungannya apa? Indonesia mempunyai modal besar untuk mempengaruhi negara-negara yang melalui jalur perairannya. Nah, negara-negara baik yang di sebelah barat maupun sebelah timur itu karena melewati jalur Indonesia, maka secara otomatis mereka ingin berbuat baik dengan Indonesia. Nah, ini menjadi modal politik. Kalau bahasa kamu, karena ada teman yang mau melewati depan rumah kamu, maka teman kamu itu akan berusaha berbuat baik untukmu supaya kamu memberikan pelayanan yang baik, kamu tidak mengganggu, bahkan kamu membantunya. Demikian juga negara. Kalau negara-negara yang melewati jalur perairan Indonesia itu berbuat baik dengan Indonesia, maka Indonesia juga akan berbuat baik kepada mereka. Ini merupakan modal di bidang politik atau keuntungan di bidang politik. Selanjutnya di bidang pertahanan dan keamanan. Apa keuntungannya? Indonesia memiliki angkatan laut, darat, dan udara yang kuat. Kenapa? Untuk mengamankan wilayahnya, terutama perairan yang menjadi jalur perdagangan dunia tersebut. Jadi karena mempunyai aset di bidang jalur perdagangan, otomatis Indonesia harus bisa menjaga dan mempertahankan wilayahnya tersebut. Nah, untuk menjaga itu perlu memiliki angkatan laut, darat, dan udara yang kuat. Karena perlu, otomatis Indonesia akan selalu meningkatkan pertahanan dan keamanan. Nah, itu adalah dampak positif. Nah, sekarang apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya di bidang ekonomi. Karena dilewati oleh banyak orang yang macam-macam sifatnya, maka terbentuklah pasar-pasar gelap, tempat jual beli barang terlarang seperti narkoba, kalau dulu candu. Bahkan ada juga perdagangan manusia. Ini menyebabkan pengaruh yang tidak bagus di dalam ekonomi. Terus kemudian produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk negara asing.
karena mereka terus melakukan inovasi yang bagus, maka mereka mempunyai produk yang baik. Sedangkan Indonesia mungkin orang-orangnya tidak mau memproduksi dan produksinya kalah, lebih banyak memakai, akhirnya produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk negara asing. Dampak negatif di bidang politik apa? Negara Indonesia terutama perekonomiannya dan kekayaannya menjadi rebutan negara-negara untuk dikuasai atau dijajah. Ini seperti zaman-zaman dulu. Kenapa banyak negara asing yang menguasai Indonesia? Itu karena mereka ingin menguasai kekayaan alam dan juga menguasai perairan Indonesia. Terus kemudian di bidang sosial budaya, banyak orang yang lebih bangga dengan budaya asing daripada budaya sendiri. Cara berpakaian, bahasa, tingkah laku meniru orang asing tanpa dipilah dan dipilih. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, tidak dihiraukan, semua ditiru. Ini dampak negatifnya. Nah, sekarang dampak negatif dari pertahanan dan keamanannya apa? Banyak gangguan pertahanan dan keamanan yang dialami Indonesia, seperti ada GBK, Gerakan Pengacau Keamanan, gerombolan bajak laut dan lainnya yang punya tujuan untuk melemahkan pertahanan dan keamanan Indonesia sehingga Indonesia mudah dikuasai. Itu semua adalah cara-cara orang untuk mengganggu pertahanan dan keamanan Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa meminimalkan pengaruh negatif dan memaksimalkan pengaruh positif dari letak geografis Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian jangan pernah malas untuk belajar. Terus belajar dan terus belajar. Dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur telah menjadikan kita sebagai warga negara Indonesia. Cara bersyukurnya sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah, membantu orang tua, dan menghormati sesama.